Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Ya, sebentar ya, ini saya masih perbaiki dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Kita akan mulai webinar malam ini tentang belajar membuat avatar dengan AI. Nah, webinar malam ini saya yang akan mengisi karena Kang Nintang lagi ada meeting ya. Jadi saya yang mengisi dulu. Oke, di sini kita akan belajar membuat avatar AI. Kita akan manfaatkan dua tools, teman-teman. Yang pertama ChatGPT, lalu yang kedua AI Studio ya. Ini kita akan belajar untuk membuat avatar yang realistik ya teman-teman ya. Oke, kita ke ChatGPT dulu. Di ChatGPT ini kita bisa manfaatkan dia untuk membuatkan prompt untuk gambar ya. Nah, misalnya ini saya akan contohkan untuk membuat prompt yang sederhana dulu. Perintahnya seperti ini. Nah, memakai kemudian membawa payung dengan suasana hujan gerimis saat malam hari. Nah, kalau perintah sederhana untuk ChatGPT buatin promnya ya, bisa Pak. ChatGPT maupun AI Studio itu bisa pakai HP. Semuanya support HP untuk AI-nya. Oke, ini perintah sederhana. Kalau sudah bikin perintah seperti ini, kita enter ya. Nah, untuk AI Studio, ya ini sudah support bahasa Indonesia. Jadi misalnya teman-teman mau eh, yang bahasa Indonesia, prompt yang bahasa Indonesia, itu juga bisa ya. Kita coba copy paste yang bahasa Indonesia. Nah, ini tampilan pertama AI Studio di Google. Untuk membuat gambar, teman-teman pilih generate media. Nah, lalu di menu ini pilih Imagen ya.
Nah, di sini ada di sebelah kanan ya. Kalau tampilan HP, itu menu ini tuh ada di sebelah kanan atas. Nanti tampilannya itu kayak seperti ini. Nah, ketutup gini. Nanti ada tombol kayak gini di sebelah kanan atas di HP ya. Nah, tinggal tekan aja, nanti muncul menu seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Ini ada yang namanya Imagen 4. Jadi kita bisa pilih versi Imagen. Dan setiap Imagen itu hasil gambarnya itu bisa berbeda-beda. Tapi semuanya itu nanti dihasilkan menjadi gambar realistik gitu. Nah, yang paling baru itu ada Imagen 4 Ultra sama Imagen 4. Teman-teman nanti bisa pilih salah satu yang nantinya sesuai gitu. Lalu untuk token gratis generatnya itu masih apa ya, sampai sekarang itu untuk AI Studio itu masih belum jelas. Kita bisa dapat token berapa batasannya untuk setiap hari. Tapi yang pastinya tokennya itu banyak teman-teman. Untuk generat gambar itu token yang kita dapatkan itu banyak. Kalau teman-teman mau generat sampai 10 kali itu masih bisa nyampe gitu. Nah, nanti misalnya tokennya habis, nanti ada pemberitahuan, besok bisa dapat token lagi. Cuma untuk AI Studio ini masih nggak ada kejelasan ya, berapa batas tokennya gitu. Oke, kita coba yang Imagen 4 dulu untuk modelnya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, bagaimana perbedaan hasil gambarnya gitu. Lalu di sini ada yang namanya number of result. Ini maksudnya itu hasil yang akan di total hasil yang akan dikeluarkan oleh AI-nya. Nah, untuk Imagen 4 sama Imagen 4 Ultra itu kita hanya bisa dapat generate satu gambar. Maksudnya setiap generate dapat satu pilihan gambar saja. Nah, kalau misalnya kita di sini pilih Imagen ketiga, nah di sini kita bisa satu generate dapat 4 pilihan gambar. Nah, itu maksudnya teman-teman. Lalu di sini ada aspek rasio. Nah, aspek rasio itu adalah ukuran gambarnya. Teman-teman mau gambar dalam ukuran kotak atau ukuran potret 9:16, ini ukuran HP ya, ukuran layar penuh di HP, lalu ada ukuran laptop. Nah, ini macam-macam ukurannya ya. Kalau saya biasanya pakai ukuran HP. Jadi biar kalau gambarnya dilihat di layar HP itu bisa full gambarnya gitu. Oke, sekarang kita coba copy paste di sini promnya tadi ya. Kita coba lihat hasil gambarnya dulu. AI Studio itu pakai website, hanya ada di website. Bisa coba ini buka Chrome, ya buka aplikasi Google Chrome. Nanti ketik saja aistudio.google.com. Ini, bentar ya, saya share linknya di kolom chat. Nah, ini linknya copy paste saja ke Google Chrome. Karena ini nggak ada aplikasinya ya. Tapi aplikasinya berbasis web. Oke, ini ya teman-teman ya, jadi ya. Nah, ini hasilnya realistik. Ini kita dapat 4 gambar ya. Oke, ini teman-teman bisa pilih salah satu yang menurut teman-teman bagus nanti. Oke, lalu di sini kita coba lihat perbandingan hasil gambarnya ya dengan Imagen yang lain. Nah, kita coba Imagen 4 Ultra ya. Oke. Nah, ini hasil dari Imagen 4 Ultra, teman-teman.
Nanti lebih bagus mana gambarnya bisa teman-teman pilih. Apakah teman-teman suka hasil dari Imagen 4 Ultra atau Imagen 3? Nah, kita coba lihat Imagen 4 preview ya. Kita coba. Oke, sambil menunggu yang ini, kita bisa buat gambar di ChatGPT juga, teman-teman. Nah, di sini tinggal minta saja ya sama ChatGPT di kolom ininya. Kayak gini, perintahnya sederhana saja. Nah, dengan rasio portrait 9:16. Oke. Nah, sekarang kita suruh ChatGPT-nya sendiri untuk buatin gambarnya. Oke, kita kembali ke AI Studio. Nah, ini hasil dari Imagen 4 Preview ya. Imagen 4 Preview ternyata ini ya teman-teman ya, kurang memahami perintah prompt kita teman-teman. Nah, dia megang apa nih? Sepeda roda satu malah. Kita memintanya megang payung, tapi dia menggambarkannya sepeda roda satu ya. Mau akrobat kali ya. Dikira kita mau akrobat kali ya. Oke. Imagen preview berarti kurang memahami prompt kita. Nah, sekarang kita coba prompt berbahasa Inggris ke Imagen 4 preview tadi. Jadi ini salah satu kelemahan AI, teman-teman. Nggak semua AI itu bisa memahami prompt bahasa Indonesia. Gitu. Jadi untuk membuat prompt, kita testing dulu. Misalnya teman-teman nemu apa itu ya, tools AI yang baru misalnya. Kalau kalau teman-teman mau testing tools AI-nya, itu disarankan testingnya pakai bahasa Inggris dulu. Ditakutkan kalau testing langsung pakai bahasa Indonesia, nah sedangkan kita kan nggak tahu apakah AI tersebut bisa memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Karena bagaimanapun pembuat AI itu kan dari orang luar ya, orang luar negeri. Yang dimana mereka itu basisnya lebih memahami bahasa Inggris juga, ya kan? Nah, jadi kita kalau mau testing AI, itu disarankan pakai bahasa Inggris, lebih aman gitu, teman-teman. Kalau mau sesekali testing pakai bahasa Indonesia, boleh-boleh saja. Kalau teman-teman sudah tahu apakah AI ini sudah support bahasa Indonesia atau belum gitu. Soalnya kalau ternyata AI-nya nggak support bahasa Indonesia, kan jadi sayang tokennya. Jadi terbuang sia-sia kan tokennya karena terjadi hasil yang tidak diinginkan gitu. Sedangkan kita pengen pakai AI yang gratis. Dan AI gratis itu ada batasannya. Jadi gitu. Jadi daripada teman-teman eh, nemu tools AI baru, tapi nggak bisa mastiin AI ini mengerti bahasa kita atau belum. Jadi lebih aman pakai prompt bahasa Inggris. Itu lebih aman. Nah, ini hasilnya sesuai kan. Nah, kalau setelah diubah jadi bahasa Inggris, dia paham nih apa yang kita inginkan. Perempuan Indonesia, ya. Ini wajah orang Indonesia. Pakai payung, pakai jaket hoodie, celana jeans. Oke, cocok. Hujan gerimis di trotoar. Gambarnya bagus, teman-teman. Nah, jadi gini ya, bisa Pak. Ada dua cara untuk mengganti wajah. Untuk mengganti wajah, kita bisa manfaatkan ChatGPT. Yang satunya kita bisa manfaatkan AI pihak ketiga, yaitu AI Face Swap. Namanya Remaker Face Swap namanya. Bentar, habis ini saya tunjukkan. Sebelum itu kita coba lihat hasil dari ChatGPT ya. Oh, gambarnya masih belum muncul ya. Ini ChatGPT akhir-akhir ini agak lama ya, teman-teman ya. Mungkin karena penggunaannya lagi rame sekarang. Jadi agak lama nih loadingnya.
Oke. Ini hasil dari ChatGPT ya, teman-teman ya. Nah, hasil gambar ChatGPT juga realistik nih, teman-teman. Nah, untuk gambar ChatGPT-nya ini, saya akan tunjukkan untuk mengubah wajahnya menjadi wajah kita ya, atau menjadi wajah orang yang kita inginkan gitu. Nah, caranya di sini, teman-teman. Ini pertama kita download dulu gambarnya. Ya, ini. Lalu di sini, nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tombol plus. Ini klik, lalu kita pilih Add Photo and Files. Ntar. Nah, kita cari gambar tadi yang dari ChatGPT. Kita masukkan gambar dari ChatGPT ya, yang sudah kita download. Atau boleh gambar karakter yang lain, yang teman-teman punya, atau foto lain. Dan lalu di sini kita tambahkan lagi foto satu, yaitu foto wajah. Wajah yang kita inginkan. Misalnya ini saya mau eh, wajah saya ya. Sebenarnya saya kalau boleh jujur saya kurang suka hasil dari remakernya ChatGPT sih. Maksudnya saya kurang suka hasil dari ChatGPT. Cuma kita akan praktekkan biar bisa ini tahu perbandingannya ya untuk teman-teman. Nah, di sini kita masukkan prompt dulu ya. Wajah karakter yang ada karakter wanita ya, karakter wanita di gambar A dengan wajah yang ada di gambar B. Nah, maksudnya gambar A itu yang ini ya, gambar A, lalu wajah saya ini gambar B ya. Lalu di sini kita perintahkan, kita boleh menambahkan perintah seperti ini. Jangan ubah, tidak. Jangan ubah apapun untuk karakter wanita gambar A. Kamu hanya eh, kamu hanya ubah wajahnya saja. Oke. Kita coba ya. Sekarang kita enter. Nah, sambil menunggu yang ini agak lamaan nih. ChatGPT agak lama kayak tadi ya. Kita ke Remaker. Remaker Fast Web. Bentar. Di sini ketik saja Remaker ya. Di Google nanti teman-teman ketik Remaker. Nah, ini. Nah, kita pilih yang ini, teman-teman. Fast Web Online Free. Ya. Nah, bentar. Oke, ini kita pilih Fast Web Online Free. Nah, sebelum kita pakai, itu bagi teman-teman yang baru memakai Remaker, itu harus login dulu. Nah, nanti di sini itu akan disuruh login. Ini ketik saja menunya ya. Dari ini saya contohkan dulu, saya logout dulu ya teman-teman. Nah, oke. Di pojok kanan atas ini ada menu login ya, teman-teman klik. Lalu teman-teman login pakai Gmail, pakai Google. Nanti di sini tulisannya login with Google gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pilih akun Google teman-teman gitu. Tinggal diklik saja, lalu nanti klik lanjutkan. Biasanya kalau masih baru daftar ada tulisan lanjutkan, itu diklik saja gitu. Nah, lalu sebelum kita remaker lagi, nanti bagi teman-teman yang masih daftar baru ya, pendaftar baru, itu dapat token atau kredit sebanyak 30 kredit kalau nggak salah ya. Kalau sekarang entah apakah masih sama 30 atau ada perubahan gitu.
Dulu saya waktu pertama daftar 30. Cuma sekarang karena sekarang kredit saya nol. Nah, kalau kreditnya nol bagaimana? Teman-teman nggak perlu khawatir. Setiap hari kita dapat ini teman-teman, free credit. Nah, di sini ya. Jadi setiap hari kita login itu akan dapat free credit. Kalau misalnya ini kan sampai hari kelima ya. Kalau misalnya lewat hari kelima bagaimana? Nah, tentu kita tetap dapat free credit tapi mengulang dari hari ke satu gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kita dapat token gratis. Nah, di sini ada lagi teman-teman. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada lagi. Kita dapat 10 kredit setiap minggunya dengan cara klik ini. Nah, kita dapat 10 kredit lagi. Tapi yang 10 kredit barusan itu yang di bawah itu dapatnya seminggu sekali. Kalau yang atas ini setiap hari, itu ya teman-teman ya. Nah, sekalian kita ambil yang ini dulu. Nah, sekarang kredit saya 15. Kita bisa generate gambar, generate wajah sebanyak 15 kali. Gitu. Nah, bentar. Ini saya jelaskan dulu fitur-fiturnya ya. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya single face, ada multiple face, ada batch swipe. Nah, ini multiple face ini bagi teman-teman yang mau menggenerate dengan wajah karakter lebih dari satu, misalnya dua wajah gitu ya. Sedangkan batch swipe itu untuk banyak wajah gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Batch swipe itu bukan banyak wajah sih. Maksudnya itu menggenerate secara bersamaan gitu. Bukan banyak wajah, tapi batch swipe itu menggenerate secara bersamaan gitu maksudnya. Kalau multiple face itu banyak wajah gitu. Mau sampai 10 wajah pun bisa, teman-teman. Yang penting ada datanya gitu. Data wajahnya maksudnya. Oke, sekarang kita coba single face dulu ya. Wajah satu orang. Nah, untuk yang kotak pertama itu kita masukkan wajah karakter AI-nya. Baru yang di kotak kedua ini kita masukkan wajah yang diinginkan. Entah wajah kita atau wajah orang lain ya terserah teman-teman. Oke, oke, kita tunggu. Nah, untuk single face itu teman-teman memakan satu kredit. Maksudnya bagaimana? Kalau kita swipe sekarang ya, ini maksudnya memakan satu kredit adalah ini. Kredit kita akan berkurang. Awalnya 15, sekarang menjadi 14, teman-teman. Nah, jadi setiap kita generate itu akan memakan kredit kita. Untuk single face atau wajah satu, itu makannya satu kredit. Kalau multiple face itu dia akan memakan 4 kredit, teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, lumayan mirip ya teman-teman. Nah, kalau sudah cocok, teman-teman bisa download di sini. Oke, oke, kita coba lihat hasil dari ChatGPT. Nanti kita coba bandingkan ya wajahnya ya. Lebih mirip siapa gitu. Lebih mirip yang mana gitu maksudnya. Oke, oh, ini ChatGPT masih belum saja ya. Nah, kita coba refresh. Kalau misalnya ChatGPT ini dirasa kayak sudah terlalu lama ya, misalnya udah 2 menit atau 3 menit, itu teman-teman coba refresh gitu. Nah, mana nih? Oh ini, oh ini hasil dari ChatGPT teman-teman. Jadi gini ya wajahnya ya. Eh, eh.
Nah, oke, bisa teman-teman nilai sendiri eh, lebih suka yang mana nanti. Kalau saya sih lebih suka yang pakai remaker ya, soalnya lebih mirip. Kalau yang di ChatGPT saya kurang suka gambarnya, gambar face wrap ini. Tapi nanti teman-teman bisa coba gitu. Nah, ini hasil perbandingannya ya. Nah, sekarang saya ajarkan untuk membuat misalnya lebih dari satu wajah ya. Kalau ChatGPT bisa juga lebih dari satu wajah, remaker juga bisa. Nah, kalau pakai remaker itu klik ini. Oke. Sebelum ini kita bentar. Ini saya cari dulu buat dulu gambarnya ya. Gambar yang eh, apa lebih dari satu karakter gitu. Nah, ini kita buat dulu eh, keluarga ya. Itu gambar keluarga, ada ayah, ibu, hmm, dan seorang anak misalnya. Oke. Di sini teman-teman juga bisa mengatur si ayah ini pakai baju apa, ibunya pakai baju apa, anaknya pakai baju apa. Boleh mengatur seperti itu. Atau, oh iya, ini tuh ya, zoomnya masih belum di-upgrade teman-teman. Kita eh, 10 menit lagi berakhir ya zoomnya ya. Karena ini zoomnya masih belum di-upgrade ya. Oke, kita percepat saja. Atau teman-teman bisa menyerahkan semua outfitnya kepada ChatGPT ya. Oke, ini saya serahkan masalah outfit kepada ChatGPT, langsung saya jelaskan saja latar belakangnya. Misalnya kalau teman-teman mau atur posenya, tinggal bilang saja di sini, titik, si ayah pakai baju apa, ibu, koma, ibu memakai apa, anak laki-laki memakai apa. Lalu titik, ayah posenya bagaimana, ibunya bagaimana, posenya si anak juga bagaimana. Gitu. Oke. Nanti biar ChatGPT yang merancangkan promnya. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini ChatGPT sudah merancangkan sekalian dengan ini ya, outfitnya gitu. Jadi ini outfitnya itu ChatGPT yang merancangkan dan pose-nya juga ChatGPT nih yang merancangkan. Oke. Kita langsung ke AI Studio. Bentar, ya. Kita tunggu. Nah, oke, ini kita coba download ya. Lalu kita coba face. Ini saya tunjukkan. Nah, di sini multiple face ya, jangan lupa klik dulu multiple face ya kalau mau membuat mengubah wajah yang lebih dari satu karakter. Nah, ini kita masukkan foto AI-nya ya. Kita tunggu. Oke, nah di sini muncul seperti ini kan teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal pilih untuk wajah si ayah itu pakai wajahnya siapa. Di sini klik saja tombol plus, ya. Nah, misalnya ayahnya ini pakai wajahnya Robert Downey, pemeran Iron Man ya. Lalu si anak pakai wajahnya siapa ya? Contoh saja ya, misalnya pakai wajahnya pemeran Superman misalnya. Lalu yang jadi ibunya pakai wajahnya ini dah Supergirl misalnya ya. Nah, oke.
Ini contoh ya. Nah, ini teman-teman, kalau multiple face itu memakan 4 kredit. Kalau misalnya wajahnya lebih dari 3, misalnya mau 10 wajah sekaligus gitu, kreditnya apakah bertambah? Enggak, teman-teman. Tetap 4 kredit. Walaupun teman-teman eh, mengubah 2 wajah, 3 wajah, bahkan 10 wajah, itu kreditnya tetap hanya 4 yang dimakan gitu. Nah, ini jadinya ya. Ini cuma contoh ya, teman-teman. Ya, wajahnya berubah. Kayak seperti ini, teman-teman. Cuma di sini ada minusnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada minusnya untuk wajah yang bisa dikatakan dalam pengambilan gambar yang miring dari samping itu terkadang terdapat negatif prompt atau terdapat cacat ya, cacat di gambarnya kalau di zoom. Nah, kalau didekatkan akan terlihat cacat di wajahnya. Ini batasan AI ya teman-teman ya. Ini batasan AI dari Fastweb. AI itu dia itu masih sulit membaca wajah kita jika wajah kita itu tidak terlihat sepenuhnya. Apalagi kalau hanya terlihat separuh. Nah, kalau teman-teman zoom ini, di sini terlihat di wajah si ibu bagian matanya ya bisa terlihat ya cacat teman-teman ya. Nah, bagian mata kanannya cacat. Ini karena face swab-nya AI-nya itu kurang bisa membaca bentuk wajahnya si ibu dengan jelas gitu. Makanya terjadi cacat di gambarnya. Nah, si bapak ini juga ada cacat sedikit di bagian matanya juga. Nah, ya bisa kelihatan ya. Ini kelemahannya. Kalau nge-face swab dengan karakter yang wajahnya itu dari samping. Tapi kalau karakternya paling enggak boleh sih sebenarnya kalau mau wajah dari samping, tapi jangan terlalu ke samping, agak serong dikit. Nah, itu bisa masih bisa membaca dengan baik gitu untuk wajahnya. Tapi akan lebih sempurna kalau wajahnya pas menghadap depan gitu. Nah, itu kelemahan AI, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengubah wajah ini di ChatGPT juga bisa. Caranya sama kayak tadi, tinggal dimasukkan saja, tinggal mengatur penulisan promptnya ya. Bentar. Ini kita tinggal 3 menit lagi berakhir ya Zoom-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman karena ada 3 karakter, maka kita masukkan 3 foto juga, 3 foto wajah. Oke, ini. Terus si anak tadi menjadi anaknya ini. Gitu. Perintahnya itu bisa seperti ini. Ubah wajah dalam foto keluarga tersebut menjadi, nah bisa kayak gini ya promptnya ya. Dua, wajah ayah diubah menjadi wajah pada karakter di gambar di. Nah, lalu wajah anak, nah, anak diubah menjadi wajah karakter ya, wajah karakter, wajah gambar C ya.
Dan terakhir wajah ibu. Oke, oke. Ini kita coba ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kita melihat hasil dari ChatGPT-nya. Ini kita tinggal 1 menit lagi Zoom berakhir ya teman-teman. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, nanti ini gambarnya akan saya share di grup, jadi biar teman-teman tahu itu hasilnya. Dan coba kita refresh, apakah bisa nih. Agak cepatan dikit nih. Nah, masih loading nih teman-teman, masih berjalan nih. Oke teman-teman, ini beberapa detik lagi Zoom-nya akan mati sendiri nih. Zoom-nya lupa masih belum sempat di-upgrade ya, jadi kita pertemuannya cuma 40 menit gitu. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah hadir ke webinar malam ini. Nanti ini gambarnya akan saya share ke